Baik, Saudara, Bareskrim Polri diketahui telah menggerebek sebuah pabrik narkoba di Bali pada Selasa 19 November 2024. Penggerebekan clandestine laboratorium narkotika itu tepatnya berada di wilayah Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Jansen Avitus Panjaitan sebelumnya dikonfirmasi secara terpisah membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Berdasarkan rilis dari pihak kepolisian, pabrik narkotika ini menghasilkan narkotika jenis hasis atau ekstrak ganja padat dan cair pertama di Indonesia seberat 200 kg. Selain itu, saudara, juga ditemukan narkoba jenis Happy Five sebanyak 1 juta butir dan vape THC atau vaping liquid ganja yang dikenal dengan sebutan vaping minyak THC sebanyak 50.000 batang. Penggerebekan tersebut hasil dari pengembangan tindak pidana narkotika jenis hasis di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY sebelumnya. Saat itu polisi mengamankan sekitar 25 kg narkotika jenis hasis di DIY pada bulan September 2024 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan, awalnya ini didapat informasi terkait lokasi produksi narkotika tersebut berpindah-pindah di sekitar wilayah Bali. Akhirnya terungkap pabrik ini berada di wilayah Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Di lokasi pabrik itu diamankan 4 orang tersangka yang semuanya merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Warga masyarakat tujuannya adalah untuk menyamarkan tindakannya, menyamarkan perbuatannya. Dan kemudian yang menarik di sini adalah adanya pengisian cartridge pouch yang tentu kalau dijual harganya tidak sama dengan yang dijual di pasaran biasa karena harganya cukup mahal, tetapi ini adalah salah satu modus baru untuk memperkenalkan narkoba ini kepada para anak-anak muda yang memang sekarang lagi istilahnya ngetren lah menggunakan vape ini. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai nanti yang dihisap itu adalah barang-barang terlarang seperti ini, karena kalaupun nanti ketahuan dicek urin juga pasti akan positif. Ini adalah salah satu metode atau strategi yang digunakan oleh para pelaku untuk mempermudah pemasarannya. Dan kalau kita melihat ada rekan kita nge-vape kan kita nggak pernah curiga juga apa sebenarnya isi di dalamnya. Oleh karena itu kita sama-sama berhati-hati terhadap penggunaan ini. Karena barang ini adalah barang yang sudah ada di pasaran dan mudah didapatkan serta biasa digunakan oleh anak-anak muda. Sehingga kecurigaan terhadap orang yang menggunakan vape ini akan semakin kecil. Nah, clandestine laboratorium ini sudah beroperasi sekitar 2 bulan, tapi dengan estimasi nilai barang bukti yang dapat diproduksi, kalau kita lihat dari keseluruhan angka tadi, dengan jumlah produksi hasis padat, hasis cair, kemudian juga Happy Five, itu nilainya cukup fantastis, sekitar 1,5 triliun. Kemudian rencananya akan diedarkan di Bali dan Jawa serta beberapa tempat lainnya, termasuk juga nanti akan dikirim ke luar negeri. Dan terutamanya ini akan diproduksi secara masif. Kalau kita melihat ada beberapa mesin di dalam tadi, salah satunya yang ada di depan kita ini ada mesin-mesin yang memang belum dipakai. Belum dipakai saja produksinya sudah seperti ini. Oleh karena itu kami memutuskan daripada nanti segera mesin yang lebih besar nanti akan dipakai untuk memproduksi yang lebih besar lagi, kita melaksanakan preventive strike, yaitu melakukan pemberantasan langsung, kita melakukan pencegahan tetapi langsung dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelakunya. Karena kalau dibiarkan masih ada mesin pencacah ganja yang belum dipakai. Kemarin masih tersegel dengan kayu, papan kayu. Kemudian ada mesin-mesin destilasi yang memang belum dipakai juga. Ini mengindikasikan bahwa ada rencana mereka untuk memproduksi ini dalam jumlah yang lebih besar lagi, khususnya menghadapi perayaan tahun baru. Oleh karena itu kita bisa segera lakukan pencegahan dengan melakukan penindakan. Dari jumlah barang bukti tadi termasuk juga dengan bahan baku yang masih ada, itu kira-kira kalau dikonversi dengan penyelamatan jiwa manusia yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan penyelamatan sebanyak 1.490.000 jiwa dari keseluruhan barang bukti tadi. Rekan-rekan sekalian, terhadap para tersangka ini akan dikenakan pasal yang terkait dengan narkotika, yaitu pasal 114 ayat 2 subsidi 112 ayat 2 untuk pasal 132 ayat 2 Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit sekitar yaitu 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Terkait dengan psikotropika akan dikenakan pasal 59 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika, ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Dan untuk membuat efek jera, tentu kita akan menerapkan pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Karena selama para pelaku ini masih punya uang, dia bisa mengendalikan peredaran gelap narkoba, terutama yang ada di atas, kaki-kakinya masih ada. Dari kaki-kaki masih ada kaki-kaki lagi, sehingga selama dia masih punya uang yang cukup untuk memesan narkoba, dia tetap akan melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku ini, kita akan kenakan TPPU. Kita akan lakukan perampasan aset dan penyitaan, dan nanti akan kita ajukan ke sidang pengadilan. Terkait dengan TPPU, kita bisa kenakan pasal 137 huruf A dan huruf B Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pasal 3 junto pasal 10, pasal 4 junto pasal 10, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian, berbagai penangkapan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.